Good afternoon, everybody. Today we will continue for our lecture that is about public speaking. We'll start with the what is public speaking. Public speaking is a process, an act, and an art of making a speak before an audience. Jadi, public speaking itu atau berbicara di depan umum itu adalah sebuah proses, sebuah kegiatan, dan sebuah seni, yaitu membuat sebuah pidato di depan audiens atau di depan pendengar. Absolutely everyone from the age of 10 to 70 years old has found themselves in situation where they have had to speak publicly. Sudah tentu, setiap orang mulai dari umur 10 sampai 70 tahun itu pernah mengalami situasi di mana mereka harus berbicara di depan umum. However, telling an anecdote or story or tale at a corporate party, introducing yourself in class, or delivering a paper at a conference does not necessarily make you a public speaker. Bagaimanapun juga, menceritakan sebuah cerita menarik tentang seseorang atau bercerita tentang sebuah cerita atau dongeng di depan sebuah party dari suatu acara yang diadakan oleh perusahaan, memperkenalkan diri kalian di depan kelas, atau menyampaikan presentasi dari sebuah hasil penelitian di depan conference, itu tidaklah selalu membuat kalian itu menjadi seorang yang public speaker yang baik. Ya. Nah, it is not enough to talk in front of a group of people to be a brilliant public speaker. Jadi tidak cukup hanya berbicara di depan banyak orang itu atau sekelompok orang itu membuat kalian menjadi seorang public speaker yang brilliant. Ya. Your goal should not be limited to inform your audience or expressing your thought publicly, but to change emotion, action, and attitude, and to leave your listener moved by the words and touched by their meaning. Jadi, tujuan kalian atau goal kalian dalam public speaker itu tidaklah hanya terbatas pada menginformasikan apa yang kalian sampaikan kepada pendengar atau menampilkan atau mengekspresikan hasil pikiran kalian di depan umum, tetapi hendaknya apa yang kalian bawakan pada saat public speaking itu bisa merubah emosi, merubah action dari pendengar, dan merubah perilaku, juga meninggalkan ya sesuatu yang tidak penting pada saat public speaking tersebut, sehingga pendengar itu bisa merubah perhatiannya dan memperhatikan tentang apa yang sedang kita sampaikan, seperti itu. Jadi you should able to change the emotion, action, attitude, and make the listener to leave their unusual behavior and move to concern with whatever you express or you deliver when you take or express your topic in the public speaker. Then, how to do it? Nah, bagaimana bisa mencapai hal ini pada saat kalian berada atau berbicara di depan umum? Okay. There are many tips, techniques, and rules have been elaborated on to find the best way to influence
motivate, entertain, and persuade people. Jadi ada banyak tips, ya, tips-tips, ada banyak teknik, ada banyak aturan main telah diperkenalkan untuk menemukan cara yang paling baik untuk influence, itu mempengaruhi, ya, motivate, memotivasi, entertain, menghibur, and persuade, itu membujuk masyarakat yang menjadi audiens kita pada saat kita berada dalam situasi public speaking. Okay. Secara umum, ya, there are three basic parts of persuasion by Aristoteles. Jadi ada 3 konsep dasar yang bisa kalian pegang pada saat kalian membujuk seseorang, ya, ingin membujuk seseorang di dalam public speaking tersebut. Di antaranya, they are logic, emotion, credibility. Ya. Logic is related to logos. Ya. Logic behind any conclusion drawn by a speaker. This is very important. And for the credibility or the speaker, that is ethos. And then for the emotional appeal or ability to create connection between the speaker and his audience, that is pathos. Okay. Ibu jelaskan lebih dalam sedikit about the 3 basic parts of persuasion. Okay. First, in order to be asked to share their thought, observation, and ideas publicly, jadi yang pertama sekali, pada saat kita mau menyampaikan hasil pemikiran kita, hasil penelitian kita, atau sebuah ide-ide yang kita punya di depan publik, itu seharusnya, it should be, first, a speaker should possess a certain level of authority and knowledge about the chosen topic. Jadi seorang pembicara itu harus memiliki otoritas, ya. Jadi suatu otoritas tertentu dan suatu pengetahuan tertentu yang berkenaan dengan topik yang dipilih. Itu adalah ethos kalian, ya. Second, to make sure that the message is received and understood correctly by the audience, it has to be conveyed in a clear, informative, and logical manner. That is logos. Jadi, untuk meyakinkan, untuk memastikan bahwa pesan-pesan yang kalian sampaikan pada saat public speaking itu diterima dan dipahami dengan benar oleh audiens, maka haruslah kalian menyampaikan pesan-pesan tersebut secara jelas dan informatif, jadi mengandung banyak informasi dan dengan cara logik. Ya, seperti itu kalian harus menyampaikan. Third, and to capture and hold the audience attention, the speaker must first establish an emotional connection with the listener. Jadi, untuk bisa memegang, ya, atau mendapatkan perhatian dari audiens, maka seorang pembicara itu pertama harus mendapatkan, ya, perhatian dari pendengar tersebut. Jadi kalian harus berusaha menarik perhatian mereka supaya bisa mendengarkan apa yang kalian sampaikan dengan baik, seperti itu. That is pathos. Okay? In public speaking, some modern elements, most public speeches can be broken down into 5 basic elements. Ya, jadi pada pidato
di depan umum tersebut atau berbicara di depan umum tersebut itu ada 5 elemen dasar ya yang biasanya dinyatakan sebagai who is saying what, to whom, using what medium, with what effect. Jadi di sini 5 basic elemen, 5 elemen pokok tersebut adalah siapa yang berbicara, who is speaking, okay, and then what, apa sih topik yang disampaikan. Jadi apa yang disampaikan dalam speech tersebut, dan whom, siapa audiennya, kepada siapa dia menyampaikan, dan medium, melalui cara seperti apa dia menyampaikan, offline, online, seperti masa era pandemi ini ya. Jadi mediumnya melalui apa, dan efek, apa dampak ya, apa dampak dari hal yang sudah disampaikan dalam speech tersebut. Jadi ini effect, that is feedback from what is the topic, like that. Okay. Ini 5 basic elemen yang biasanya harus public speaker itu tahu ya. Berikutnya ya, 3 styles of speeches, ini berkenaan dengan style, gaya ya, gaya-gaya dalam berpidato ya. Okay. The 3 most common styles of speeches that you encounter in today's business and social world are impromptu, manuscript, and extemporaneous ya. Jadi ada 3 gaya yang umum ya, yang umum biasanya dimiliki oleh atau ditampilkan dalam medan bisnis maupun dalam bidang sosial ya. Ini ada 3 ini, Ibu jelaskan satu persatu. Impromptu or easily you say unprepared speech. Jadi ya, unprepared speech or impromptu speech, that is speech which done or delivered without being planned, organized, or learned. Jadi di sini pidato itu atau berbicara di depan publik itu tanpa perencanaan, ya, tanpa perencanaan, tanpa organisasi, jadi tidak sempat disusun dan tidak sempat dipersiapkan dengan baik, ya, learn, tidak ada studi sebelumnya ya. Second, manuscript or document speech ya. This speech is written like a manuscript and is meant to be delivered word for word. Jadi ini manuskripnya sudah tertulis rapi berdasarkan hasil penelitian, jadi sudah terorganisasi dengan baik ya. Manuscript speeches are used on many political and social occasions when every word carries a lot of weight and should not be misquoted. Jadi hal-hal yang sangat spesifik, ya, sangat penting, dan kalau mau menyampaikan kembali harusnya tidak salah kutip ya. The most common example in this speech is a political figure delivering a speech that has been written by another person. Jadi salah satu contoh yang umum di sini, jenis speech manuscript atau dokumen speech ini itu biasanya dibawakan oleh seorang figur umum ya, figur politik seperti misalnya seorang presiden yang membawakan speech tersebut, di mana speechnya itu biasanya ada tim khusus yang menyusun. Seperti itu. Jadi very important type of speech. Okay. Third, extemporaneous speech, or this speech is spoken or done without preparation. Ya. Nah, kalau di sini speechnya tidak ada persiapan, ya. Dia tidak melakukan persiapan untuk jenis speech ini. Kalau ini spontaneous speech ya. Jadi tanpa perencanaan, tanpa
tanpa persiapan apapun. Tapi kalau di sini ya dia tahu dia akan membawakan speech di depan umum cuman tanpa ini preparation dia lakukan ya biasanya commonly this type of speech is built around key points, but the material can be presented freely, allowing the speaker to make changes in their speech based on the listener reaction. Jadi pada saat dia melakukan speech ini, dia bisa merubah style penyampaiannya sehingga membuat listener itu lebih adapt atau lebih attract dengan speech yang kita bawakan seperti itu ya. Kalau ini spontan dia. Oke. Public speaking produce anxiety in most people. Nah, ini tentunya walaupun sudah dari kecil sampai tua kita berhadapan dengan namanya public speaking, tetapi itu banyak ya. Public speaking ini membuat seseorang nervous ya. Kebanyakan orang itu nervous ya. People's biggest fear, biasanya apa yang menjadi ketakutan terbesar dari people tersebut, dari orang-orang berkenaan dengan public speaking ya. The third one is death, the second is snake, then the first one is public speaking ya, berbicara di depan umum. Okay, that is the biggest fear of the people face. Okay. Nah, berikutnya how to overcome ya, how to overcome the speech anxiety. Bagaimana caranya overcome itu mengatasi ya, mengatasi nervous pada saat melakukan public speaking ya. Yang pertama, don't show your fear. Jangan tunjukkan rasa takut tersebut di depan audiens. Oke. Act confidently. Jadi actinglah atau lakukanlah dengan penuh percaya diri seperti itu ya. Like it is presenting by this figure ya, seperti yang ditunjukkan oleh gambar ini ya. Channel nervous energy. Jadi maksudnya arahkan ya. Jadi energi nervous kalian itu jadi kendalikan seperti itu. Jadi salurkan, ada salurannya seperti channel nervous energy. Oke. Next, practice. Nah, jadi latihan seperti itu ya. Dan simulate setting at home ya, simulasikan public speaking itu di rumah. Jadi seperti kalian simulasikan bagaimana sih kalian posisinya di mana, seperti apa kalian membawakan public speaking tersebut, public speech tersebut. Ya. Next, ask friend to be practice audience. Nah, setelah berlatih sendiri, banyak kali mengulang, rasanya sudah siap. Nah, berikutnya minta teman kalian sebagai pendengar pada saat kalian praktis gitu. Ya, next, visualize your success. Ya, istilahnya bayangkan bahwa kalian sukses seperti itu dalam public speaking ini. Next, deep breathing technique. Lakukan pernapasan, ambil napas yang dalam sehingga kalian bisa menjadi lebih tenang. Ditarik napas dalam, tarik, kemudian baru dikeluarkan dan kalian siap starting your speech, mulai speechnya ya. Use on message, not fear. Ya. Jangan tunjukkan rasa takut, tadi sudah ya. Jangan menggunakan kalimat-kalimat yang berkenaan dengan takut tersebut ya. Give yourself a mental pep talk. Jadi mental pep talk itu artinya nasihati diri kalian sendiri ya, yang berhubungan dengan kejiwaan kalian sehingga bisa kalian atasi rasa fear tersebut. Oke. Next.
Understand audience and listening. Nah, kalau kalian juga berbicara di depan umum, itu kalian harus understand audience, memahami pendengar kalian atau audiens yang berada pada saat yang berada di ruangan atau di tempat kalian melakukan public speaking, dan dengarkan audiensnya. Okay. People think faster than they hear. Biasanya orang-orang itu dia berpikir lebih cepat dari apa yang mereka dengar. Tuh. Jadi dia sudah berpikir duluan, nanti baru dia mendengar belakangan seperti itu. Ya kalau sejalan, kalau tidak, nah menimbulkan satu kegaduhan biasanya pada saat public speaker. Maaf ya, sebut. Okay. That is first, and then second, have short attention span. Jadi sekali-sekali kalian lempar perhatian kalian ke audiens seperti itu. Jump to conclusion. Bisa langsung ke conclusion melihat dari misalnya waktunya sudah sudah hampir habis atau bagaimana situasi audiens, tetapi to jump to conclusion that you should try to do smoothly. Ya, jadi kalian harus mencoba melakukan supaya kelihatan tidak lompat seperti itu. Jadi orang tidak memahami juga. Nanti kalian cari sesuatu atau try to prepare a sentence to bridge from your speech, then to come to the conclusion of the speech, like that. Okay. Easily distracted or unfocused. Jadi jangan membuat pendengar kalian itu unfocus, ya. Jadi dengan apa yang kalian sampaikan itu harus dikontrol, ya. And next, listening remedies, ya. Perbaikan atau mendengarkan perbaikan-perbaikan. Bagaimana caranya? Keep speech focus. Ya, jadi kalian harus tetap fokus pada pidato kalian atau apa-apa yang kalian bicarakan. Okay. Divide speech into compact segment. Jadi bagilah pembicaraan kalian itu atau pidato kalian itu menjadi bagian-bagian yang istilahnya bagian-bagian yang utama seperti itu. Nah dari situ kalian bisa mulai speech-nya. Ya. Analyze audience carefully. Sebelum kalian juga memulai speech itu, sekilas kalian harus melihat seperti apa kira-kira audiens kalian. Jadi analisa, ya, apakah dia anak-anak, apakah dia pegawai, apakah dia masyarakat umum, seperti itu, ya. Nah dari situ kalian bisa, oh saya harus berbicara seperti ini karena banyak yang tidak paham tentang hal ini kalau kita memakai bahasa-bahasa yang misalnya bahasa-bahasa yang terlalu akademik seperti itu, ya. Adapt to situation. Kalian harus berusaha beradaptasi dengan situasi yang ada, ya. Ya. Understand the speech context. Nah, kalian harus memahami konteks dari speech kalian atau pidato kalian, ya. Di antaranya konteks apa? Konteks audience. Size maksudnya berapa banyak jumlah audiens itu. Kan? Beliefs and values, ya, kepercayaan dan juga nilai dari speech tersebut, ya. Maksudnya apa sih value speech yang kalian sampaikan di depan grup audiens seperti ini itu misalnya, ya. Age,
Ya, jadi kira-kira itu seperti tadi yang Ibu sudah bilang, apakah dia grupnya tuh audiennya tuh tergolong anak-anak, dewasa, apakah dia pegawai, apakah dia masyarakat umum seperti itu, apakah dia ibu-ibu seperti itu. That you should understand. Okay? You should also understand the setting of your speech. Setting yang dimaksud, ya, indoor or outdoor. Speech yang kalian sampaikan itu indoor di dalam suatu gedung atau ruangan, apa di ruangan terbuka. Oke. Room shape and size. Juga demikian, bentuk ruangan seperti apa, ya. Dia seperti theater atau room kuliah biasa, itu berukuran dengan size-nya juga masuk di situ, ya. Sitting arrangement, ya, bagaimana bangku-bangku itu disusun. Nah, itu juga harus menjadi concern kalian, sehingga kalau dia seperti small small group like that, around the table, or just like a theater like that, and you should arrange how to pay attention when you deliver your speech like that. Jadi kalian harus memperhatikan posisi-posisi tersebut. Okay? Equipment available. Jadi segala peralatan atau alat bantu yang disediakan. Ada pointer kah, ada mic kah, ada misalnya ada ruler atau apa yang lain yang bisa kalian manfaatkan di situ, ya, pada saat uh, public speaking. Oke. Okay? Lightning pun kalian perhatikan, ada pencahayaannya, ya. Oke. Okay? Akustik. Nah, ini kalau biasanya bergema tidak atau bagaimana. Kadang-kadang kita harus perhatikan, berbicara harus pelan, sedikit, atau kalau terlalu cepat nanti jadi satu, tidak bisa orang dengar, seperti itu. Nah, itu kalian harus pelajari. Ya, ini harus cepat reaksi kalian. Ya, sehingga speech yang kalian lakukan bisa optimal. Oke. Nah, berikutnya, berkenaan dengan speech, you should understand and define your purpose. Jadi kalian harus memahami atau mengerti, ya, apa sih tujuan dari speech yang kalian bawakan, ya. Kalian juga harus bisa mendefinisikan tujuan tersebut. Oke. Apakah speech itu hanya to inform people, ya, hanya menginformasikan, kalian hanya ingin menginformasikan data-data yang ada seperti itu, ya, misalnya data curah hujan atau apa, laporan broadcasting gitu, ya, to just want to inform people. Okay, or persuade, ya, persuade itu kalian ingin membujuk, ya, try to make people adapt or attract to what topic that you deliver. Jadi kalian harus bisa membuat mereka, membujuk mereka sehingga menjadi tertarik dengan apa yang kalian sampaikan. Ataukah your speech just want to entertain, ya, ingin menghibur, ya. Jadi mungkin hanya ingin menghibur, mungkin banyak joke-joke-nya di situ. So make your audience terhibur dia. Oke. Okay? Or just your speech just want to introduce something, ya, atau introduce someone like that, ya, hanya memperkenalkan, ya, introduce of a product bisa juga itu, ya. Jadi bagaimana kalau if you want to introduce someone or introduce some one or two products, then you should prepare for that. Okay. Then although you want like people should accept, ya, accept your opinion like that. Nah, ini juga kalian harus uh, bisa mempersiapkan. Oke. Okay? Next, understand the speech making process. Kalian juga harus memahami proses pembuatan pidato tersebut. Ya, prosesnya juga kalian harus kuasai, ya, harus pahami betul sehingga kalian bisa membuat sebuah pidato yang bagus, ya, sampai kalian sampaikan di depan umum. First, how to choose or
how to narrow a topic. Jadi kalian harus bisa memahami bagaimana memilih atau membuat sebuah topik itu tidak terlalu lebar seperti itu. Jadi mempersempit. Jadi mempunyai topik skop yang kecil, spesifik, ya, tidak melebar seperti itu. Atau researching topik. Kalian mencari informasi tentang topik-topik tersebut. Setelah topiknya kalian pilih, sudah spesifik, beberapa informasi sudah kalian kumpulkan mengenai topik tersebut, then the next step there is organize your speech. Nah, mulai mengorganisasi atau menyusun, ya, pidato kalian. Oke. Setelah mengorganize, developing an outline. Nah, ini sudah mulai mengembangkan menjadi outline, ya, tema-tema pokoknya apa. Oke. Dan setelah outline ada, then preparing or include practicing, ya, practicing your speech, ya. Setelah preparing, practicing, then delivering your speech. That is the speech making process atau proses membuat sebuah pidato sampai kalian lakukan pidato tersebut. Okay. Next, we continue with choosing an appropriate topic. Bagaimana memilih sebuah topik yang sesuai, okay, yang pas dalam situasi tersebut, okay, atau pas masuk enggak topik ini di conference ini, seperti itu. Nah, some question you can raise about how to choose an appropriate topic. First question, is it important to you? Apakah topik yang kalian pilih itu adalah suatu topik memang benar-benar penting buat kalian dulu, ya. Okay. Second, is it important to your audience? Apakah topik ini penting disampaikan untuk audiens kalian, untuk pendengar kalian? Okay. Will it hold audience attention? Ya, apakah topik yang kalian pilih ini akan bisa membuat pendengar kalian itu tertarik, ya, jadi perhatiannya bisa penuh dengan apa yang kalian sampaikan. Okay. Is it manageable in the time available? Apakah bisa di-manage sesuai dengan waktu yang disediakan? Jadi pada saat speech itu, ya, public speech itu kalian disediakan waktu. Maybe the organizer give you only 10 minutes or 15 minutes or maybe 30 or 1 hour, like that. Then you should manage your time accordingly. Okay. Kalian harus memanage waktu kalian sesuai dengan yang disediakan. Okay. Next, is it appropriate for oral presentation? Apakah topik kalian itu cocok disampaikan secara oral? Maksudnya secara oral itu langsung disampaikan, ya, berpidato seperti itu. Okay. Is it clear? Apakah jelas topik tersebut? Okay. Nah, itu hal-hal yang bisa membantu kalian how to choose an appropriate topic. Bagaimana memilih sebuah topik yang pas atau sesuai dengan topik seminar, topik conference, atau topik meeting. Okay. Nah, ini juga hal yang penting, ya, develop central idea. Bagaimana mengembangkan sebuah ide yang utama. Okay. Bagaimana kalian mengembangkan atau membuat sebuah ide utama. Yang pertama, kalian bisa lakukan write one sentence. Ini satu mestinya. Write a sentence or one sentence summary of speech. Tulislah satu kalimat yang merupakan ringkasan dari pidato tersebut. Ya, kalau sudah kalian menulis ini sebuah kalimat yang merupakan summary dari pidato, maksudnya, ya, inti utamanya dari pidato yang akan kalian sampaikan, then
this sentence can become your specific purpose statement. Jadi kalimat utama ini atau summary ini, kalimat summary ini bisa menjadi kalian jadikan sebuah pernyataan atau tujuan yang spesifik dari speech kalian. Ya. For example, a college education provides us with the skills we need to be successful in life. Ya. Jadi sebuah perguruan tinggi itu memberikan kita skill, ya, skill-skill yang kita perlukan untuk menjadi sukses di kehidupan kita mendatang. Like that. Yeah. This is one sentence summary of speech. Yeah. Then from this sentence you can arrange your speech as accordingly, ya, sesuai dengan kalimat kesimpulan ini. Oke. Nah, setelah kalian bisa membuat suatu ide pusat atau ide utamanya untuk speech-nya, berikutnya generate main ideas. Maka buatlah beberapa ide-ide utama. Yang tadi ide paling utama. Nah, berikutnya untuk menyampaikan ide utama tersebut kalian ini bagi lagi menjadi beberapa ide-ide utama yang lebih kecil. Oke. Nah, bagaimana melakukan tersebut? How to generate or how to create main ideas? Bagaimana membuat main ideas? Does it have logical division? Setelah kalian mencoba membagi menjadi beberapa ide-ide tema-tema kecil dari tema besar yang sudah kalian tetapkan, kalian harus bertanya, apakah bagian-bagian seperti ini logik, ya, masuk akal, like that. Are there reason why it is true? Ya. Apakah ada reason? Reason itu alasan. Apakah topik itu atau bagian-bagian tersebut memang benar? Tuh. Can you support it? Bisa enggak kalian dukung tema-tema atau ide-ide kecil yang sudah kalian buat tersebut? Maksudnya bisa kalian sampaikan dengan beberapa fakta atau beberapa fenomena yang bisa membantu pembagian dari tema-tema kecil tersebut. Ya. Ya. Next, narrowing a topic. Ya. Bagaimana membuat topik yang spesifik, jadi tidak melebar, jadi mengkerucut seperti itu. Contoh, ya, beberapa contoh topik yang sudah spesifik atau sudah narrow, sudah sempit, ya, tidak melebar. Oke. Protecting the environment. Oke, bagaimana melindungi lingkungan, memproteksi lingkungan. Recycling in my state, bagaimana sih recycling di provinsi saya, gitu, misalnya di kabupaten saya, gimana caranya, khusus di sana saja, khusus di provinsi Bali saja, khusus di recycling in Badung apa ini ya, Badung Regency gitu misalnya, ya, khusus recycling untuk daerah Badung gitu. Tidak berlaku di Tabanan seperti itu misalnya, ya. Trust problem dan problem trust sampah, ya. Utilizing local recycling effort to make a difference in many community. Pemanfaatan usaha-usaha recycling lokal untuk membuat sebuah sesuatu yang berbeda untuk di community saya, di komunitas saya, di masyarakat lingkungan saya, seperti itu. Ya, mungkin banyak lagi topik-topik lain yang bisa kalian pilih. Oke. Getting topic feedback. Ya, bagaimana mendapat feedback, input
ya, atau komen-komen dari pihak luar untuk topik yang kita pilih. Oke. Nah, kita mencari feedbacknya itu from members of potential audience. Jadi kita jangan asal mendapatkan feedback. Jadi feedbacknya kita harus pilih kalau kita mau feedback hasil penelitian tentang proteksi lingkungan, berarti yang kita sasar apa? Misalnya Departemen Lingkungan Hidup atau orang-orang atau bidang pihak-pihak yang bekerja atau berkontribusi atau berkecimpung di bidang lingkungan hidup, itu yang kalian mintakan feedbacknya seperti itu. From friends, nah ini juga tergantung feedbacknya, topiknya tentang apa. Mungkin from friends or getting feedback from friends is enough for this topic like that. Okay. Dan from family, bisa juga feedbacknya dari keluarga. Okay. From community, dari masyarakat atau lingkungan sekitar kita. Ya, itu untuk getting topic feedback. Ya, untuk getting topic feedbacknya ke mana, kalian sendiri yang tahu. Oke. Next, ya, researching topic and finding supporting material. Kalau sudah topik kalian pilih, maka kalian harus ini sekarang siapkan, yaitu mencari informasi-informasi yang berhubungan dengan topik yang kalian pilih, sehingga kalian temukan materi-materi pendukung untuk menyampaikan topik yang kalian sudah pilih. Oke. Kemana kalian bisa researching and finding the supporting material for your topic, for your speech topic? It can be from libraries, ya, dari perpustakaan. It can be books, periodicals atau apa ya, jurnal-jurnal yang tiap ini periodik terbitnya, newspaper also you can take, and then reference material, juga bahan-bahan referensi, CD-ROM, databases, government document. Ini juga bisa kalian buka-buka ya. Ya. Jadi yang mana yang kalian buka, kalian tahu, sesuaikan dengan the topics that we have chosen. Oke. Oke. Sumber. Nah, sumber-sumber yang bisa kalian ini pakai for researching, ya, for researching supporting material for your speech. Oke. Sumber-sumbernya bisa internet, oke, World Wide Web, searching engine, ya, mesin-mesin yang menyediakan browsing atau searching seperti Yahoo, Google, ya, Hotboot, Lycos, Meta Search, banyak lagi ya. Tapi yang paling, kalau ibu seringnya di Google ya, Google and Yahoo, or also sometimes using academia like that. Okay. Atau juga selain searching engine juga online library. Nah, juga library perpustakaan yang online. Jadi perpustakaan yang menyediakan bahwa apa buku-buku atau jurnal-jurnal yang ada di perpustakaan tersebut tetapi bisa kalian akses online. That also you can do to get some material for or to support your topic. Okay. Type of supporting material, jenis-jenis material yang bisa menjadi pendukung dari topik yang sudah kalian pilih, ya. First, common knowledge, ya, jenis-jenis materi pengetahuan umum. Direct observation, jadi dari hasil-hasil penelitian secara langsung. Examples and illustration, juga bisa contoh-contoh yang ada, penggambaran-penggambaran yang sudah ada, dan explanation and description, penjelasan dan uraian. Oke. Dokumen juga bisa sebagai supporting material for your speech. Oke. Nah, berikutnya sudah banyak kalian dapatkan jenis-jenis material yang bisa kalian pakai sebagai referensi, katakanlah sebagai pendukung untuk speech kalian.
Nah, langkah berikutnya apa? Nah, you should do this one. Test of supporting material. Kalian harus menguji, ya. Instead information specific, jadi informasi yang kalian dapatkan itu apakah dia bersifat spesifik, jadi sesuai dengan topik yang kalian tulis, jadi dia spesifik, tidak melebar. Oke. Is source an expert. Nah, jangan lupa ini. Apakah kalian sumber-sumber informasi yang kalian dapatkan itu adalah berasal dari expert atau ahlinya, atau just only from common people, like that, usual people, orang-orang biasa yang sekedar blog atau apa, like that. Is source unbiased, tidak menimbulkan makna ganda, maka itu ya. Is information timely, up to date, ya. Nah, tidak lama. Is information relevant to point made, ya. Tadi ini penting sekali. Apakah informasi yang kalian dapatkan itu memang berhubungan dengan tema atau topik yang kalian pilih? Oke, jangan lupa. Does information support the point? Apakah informasi itu dah tadi ya, pada dia sebagai bisa mendukung itu. Nah, kalau sudah dapat materi, sudah dapat, maka next, organizing your speech. Kita mulai sudah nih mengorganisasi, mengumpul, menyusun, ya, mengelompokkan, ya, chronologically berdasarkan terjadinya, typical, jenis topik-topiknya, jenisnya topical, jenis topik-topiknya, spatial, ini ruang dan waktu, oke, cause effect, nah ini apa, sebab akibat, seperti itu, dan problem solution, nah ini based on masalah dan penyelesaian, misalnya comparison and contrast juga bisa, ya. This some ways to organize your speech. Ini beberapa cara untuk mengorganisasi atau menyusun speech kalian. Oke. Nah, berikutnya types of outlines. Kalian sudah mengorganisasi, sudah. Nah, berikutnya kalian sudah mulai outline, membuat garis-garis besar, outline dalam menyiapkan naskah pidato, ya. First, preliminary outline. Ya, kalian ini outline draft dulu, ya, buat draft dulu. Oke. Main points to research apa. Terus ini namanya draft yang pertama. Setelah draftnya udah kalian buat, baru ini preparation outline, baru menyusun outline, ya. Title and topic, tujuannya apa, purpose, introduction, main and sub points, transition, conclusion, okay. Support or evidence. Jadi judulnya, kemudian tujuannya apa, kemudian introduction, pendahuluannya, ya, apa, kemudian nah ini poin-poin utama, misalnya metode yang digunakan tuh. Habis itu setelah metode, alat-alat yang digunakan kalian jelaskan. Setelah itu, setelah melakukan prosedur eksperimennya gimana, ya. How about the procedure, experimental procedure, itu dia explain, ya, diuraikan, atau teknik-teknik yang digunakan. Habis itu the data that you get from each characterization, itu data-datanya juga kalian tulis masuk di sini. Next, transition, itu ada description, ada penjelasan hasil penelitian, misalnya, ya, description, transition itu peralihannya, ya. Dan the last one is conclusion, kesimpulan dari apa yang kalian sampaikan, hasil research, misalnya apa hasilnya, seperti itu. Support and evidence, nah ini apa hal-hal penting, fakta-fakta penting yang perlu kalian sampaikan sehingga kalian sampai pada kesimpulan ini, like that. Oke. Di sini juga ada jenis-jenis outlines, ya. Tadi bagaimana kalian membuat model outlines atau jenis-jenis outline, draft, dan kemudian memang ini penyusunan. Kemudian berikutnya jenis yang lain, ya, speakers outline. Jadi
Jadi outline yang sesuai dengan pembicara ya. That is introduction, main point, kemudian support, transition, and conclusion. This almost similar with the preparation outline. Okay. This is very important. Don't use someone else speech. Jangan mengambil atau membawa atau menyampaikan pidatonya orang lain. Nah, ini sangat berbahaya. Ya, kalian bisa membuat model atau sebagai contoh seperti ini orang buat pidato tentang ini. Kalian bisa buat, tetapi jangan pidatonya dia yang dibawakan. Orang dia yang punya hasil penelitian, misalnya dia yang punya pendapat, kalian sampaikan kan salah. Ya, don't use someone else speech. Ini harus diingat. Ya. Nah, berikutnya kita masuk bidang introduction. Types of introduction. Pada saat pembuatan introduction-nya, apa saja sih yang perlu dibuat di situ? For this, for preparing the introduction, first you should identification with audience. Identifikasi, kenali dulu audiennya. Reference to situation, mengacu pada situasi yang ada. Statement of purpose, sampaikan tujuannya. Statement of important of topic, sampaikan bahwa apa-apa saja yang penting di topik ini atau di speech ini. Surprise audience with claim or statistic. Nah, ini kalian pada saat menyampaikan kalian harus membuat suatu poin yang sangat penting ya, atau suatu klaim yang bisa kalian sampaikan bahwa yang obat ini saya temukan bisa katakan bisa membantu menyembuhkan COVID lebih cepat gitu misalnya. Jadi surprise pada kondisi sekarang ini, surprise itu orang mendengar, oh benarkah? Itu seperti itu ya. Then so there I was at the summit of Mount Kilimanjaro and I turned to the guide and said. Nah, ini satu kalimat penghubung bisa membuat kalian menuju ke sini ya. Oke, anekdotal story, cerita anekdot atau cerita seseorang, keberhasilan seseorang yang sangat menarik itu. Rhetorical question, rhetoric question, pertanyaan yang rhetoric. Bisa quotation, kutipan, humor juga bisa, lucu-lucuan ya. Nah, tergantung apa yang kalian tema apa yang kalian mau sampaikan. Oke. Nah, yang ini jenis-jenis introduction sudah Ibu kenalkan. Nah, berikutnya function of introduction. Apa sih fungsinya ada pendahuluan dalam speech tersebut? Ya. Yang pertama, first get attention, mendapatkan perhatian dari audience. Okay. Get attention from the audience. Second, introduce the topic, memperkenalkan topik. Okay. Provide motivation, ya, untuk memotivasi audience. Establish credibility, jadi memperkenalkan ini kita, kredibilitas kita. Preview speech, ya. Then like hello, whatever. Okay. Nah, sudah itu introduction sudah. Nah, langsung ke types of conclusion. Ya. Untuk transitionnya tidak dijelaskan. Transitionnya you can arrange according the topic of the speech, okay? And then the condition of the audience. Type of conclusion, that is summary, jenis-jenis kesimpulan ada summary, ringkasan, quotation, kutipan, personal reference juga bisa, pustaka, challenge to audience, tantangan bagi audience, dan offer vision of the future, juga kalian bisa bawa visi untuk masa depan, itu bisa kalian jadikan sebagai jenis kesimpulan ada ya. Oke. Next, types of conclusion is still in types of conclusion ya, masih di jenis-jenis conclusion.
anecdotal story sudah, tadi rhetorical question, quotation sudah ya, humor sudah, dan remember what Dwight D. Eisenhower once said, things are more like they are now than they have ever been before. Sesuatu adalah yang seperti kita lihat sekarang ini, dan mereka itu they have ever been before, tidak ada sebelumnya. Oke. Function of confusion, tadi types of confusion, sekarang function of confusion. Apa sih fungsi dari atau manfaat atau kegunaan confusion pada speech? First, summarize speech, ringkasan dari kesimpulan dari speech. Re-emphasize main idea, kalian bisa memberi penekanan pada ide-ide utama dari speech tersebut. Motivate respond, memberikan respon atau audien motivasi. Okay. Provide closure, memberikan closure bisa juga. Okay. That is function of the confusion. Nah, sekarang berikutnya method of delivery. Bagaimana cara menyampaikan speech ini? Okay. Bisa, it can be like manuscript reading. Kalian sudah persiapkan manuskripnya, jadi dibaca like that. Okay. Memorize, juga berdasarkan kalian hafalkan terus kalian sampaikan di speech tanpa teks artinya ya. Dan impromptu yang tadi spontan ya, spontanitas bisa. Extemporaneous. Nah, ini di dalam menyampaikan speech itu sesuai dengan kondisi audien, kalian bisa modifikasi sedikit ya, sehingga membuat perhatian audien itu kembali ke kalian gitu, kalian isi selingan-selingan di situ ya. Oke. Nah, yang tadi methods of delivery, bagaimana cara menyampaikan. Berikutnya delivering speech. Ya, jadi bagaimana membawakan pidato. Dimulai ini sudah langsung ini, udah live ini ya. Yang pertama, walk calmly with confidence to front. Jadi berjalanlah dengan calm, dengan dengan sopan ya, dengan sopan, with confidence to front, dengan penuh percaya diri ke podium ya, ke depan tuh. Establish eye contact. Nah, perhatikan juga pada saat kalian berjalan ke depan, mungkin ada salam hormatnya atau mata kalian ada tamu-tamu penting yang harus kalian beri salam, itu bisa itu diatur di situ ya. Kemudian smile naturally, jangan cemberut ya, nanti lari audiennya. Oke. Deliver introduction. Nah, baru mulai dari introduction, pembukaan ya. Oke. Habis itu sudah pembukaan, sudah delivering speech during. Jadi ini yang kalian lakukan pada saat selama atau pada saat atau ketika kalian berpidato. Apa yang kalian lakukan? Use effective eye contact. Nah, sekali-sekali jangan kalau reading reading manuskrip, jangan membaca ngentul ya, diam kepalanya semua lihat teksnya terus, tidak pernah lihat-lihat audiennya itu. Jangan seperti itu. Maka use effective eye contact, sekali-sekali lihat audiennya. Use effective language, ya, bahasanya jangan bahasa yang ini ngalor ngidul ya, yang tidak sopan. Jadi sesuai bahasa, gunakan bahasa yang sopan, yang bagus dan benar ya. Use effective gesture, tubuh ini ya, gerak tubuh kalian akan membantu juga ini penyampaian pidato kalian menjadi lebih menarik itu ya. Be enthusiastic. Nah, antusias kalian sendiri yang menyampaikan harus semangat seperti itu ya. Kalau yang membawakan pidatonya sudah klemat-klemet ya, gimana orang yang mendengarkan? Jadi no use ya, like that. Oke, use conversational style. Nah, ini percakapan gaya apa yang kalian pakai? Silahkan, gimana enaknya. Use notes as needed, catatan ya.
Gunakan catatan-catatan seperlunya, jangan terlalu banyak catatan. Oke. Elemen of vocal delivery. Ini elemen-elemen bagian-bagian dari vokal atau cara ngomongnya ya pada saat berpidato. Speech, rate, and pauses. Ya, pauses. Ini kalian harus perhatikan ini. Speech seperti apa dia, rate-nya, kecepatannya gimana. Jangan terlalu cepat. Dan orang tidak bisa dengar jadi satu semua kata-katanya karena terlalu cepat ya. And pause. Nah, kalau kalian mau memberi satu penekanan nih harus perhatikan gimana kalian ini ya proses seperti misalnya kalian on video, oh saya mau memperhatikan yang hal yang ini lagi, kalian pause dilihat lagi seperti itu ya. Volume ya, speech kalian harus terdengar, jangan whisper berbisik-bisik seperti itu ya. Inflection and pitch ya, ini juga bergantung nadanya gimana, cekuk suara kalian, cekukan apa cengkok ya istilahnya ya, pitch. Indahnya nada kalian pada saat menyampaikan pidato itu sangat penting. Quality of voice, ya, kualitas suara kalian itu penting. Nanti setelah tidak terdengar ya juga tidak bagus ya. Oke, pronunciation and articulation. Pronunciation, pengucapan, pelafalan ini penting. Oke, that is element of vocal delivery. Next, element of physical delivery or body language. Nah, kita sampai ini tadi vokalnya sudah. Nah, sekarang bagaimana sih body language tubuh kalian pada saat presentasi ya. Nah, ini penampilan, appearance. Oke, penampilan kalau menarik, cantik, bersih, itu senang orang lihat, baru lihat aja sudah wah seger gitu. Oke. Second, posture. Nah, tubuhnya jangan bungkuk, tegak gitu misalnya ya. Facial expression, nah ini wajahnya kasih senyum sedikit seperti itu ya, jangan cemberut. Oke. Eye contact seperti tadi, lihat toleh kiri, toleh kanan. Movement, bergeraknya bagus ya. Jangan kayak ulang lari, jangan seperti kayak siput berjalannya, yang bagus, yang biasa-biasa saja, yang mantap seperti itu. Oke. Gestur tubuh ya. Posisi tubuh ya. Nah, itu semua harus kalian perhatikan. Oke. Nah, berikutnya baru practicing speech. Sekarang kalian mempraktekkan atau praktis ya, latihan berpidato. Recreate setting ya, kalian ciptakan suasana seperti kalian seolah-olah berada di tempat pidato yang nyata seperti itu ya. Practice without memorizing. Kalian saat praktek ya coba pertama dulu dibaca aja naskahnya itu, nggak usah dihafalkan like that. Time speech, nah ini perhatikan cukup nggak waktunya, terlalu cepat, terlalu lama, sehingga lebih waktunya diambil waktu orang. Oke. Practice aloud, nah ini suaranya harus keras, terdengar enggak, nah itu sudah cukup enggak, seperti itu volume, segitu volumenya tuh ya. Dan practice in front of others, nah ini setelah ini semua sendiri. Nah ini sekarang coba latihannya, mungkin panggil beberapa teman, coba duduk dan dengarkan saya latihan berpidato dan tolong komennya ya untuk perbaikan seperti itu. Praktis gestur, yaitu melatih gaya tubuh kalian. Praktis eye contact, ini juga ya ingat dilihat-lihat audiennya. Oke. Perhatikan. Praktis volume suaranya ya, udah cukup enggak tuh. Oke, praktis standing up, berdiri juga gimana sebaiknya, berkaca pinggang, berdiri santai atau berdiri sopan atau apalah yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Oke. Nah, next, plan, prepare, polish, practice, and present. Jadi tadi sudah planning, rencanakan, setelah rencananya mantap, sudah memilih topik, oke. Berikutnya prepare, persiapkan speech tersebut. Ya, setelah persiapkan, membuat
mulai dari draft, kemudian outline, kemudian detailnya. Nah, kemudian berikutnya lihat lagi, polish, haluskan. Mananya yang kurang ditambah, yang mananya kurang terlalu banyak gitu, melebar, kalian buang. Setelah itu, setelah merasakan cukup, then you should do practice. Ya, latihan, oke? Setelah latihannya cukup, waktu diperhatikan, gestur tubuh, eye contact, vokal, volume of your sound, then you are ready to present. Nah, kalian sudah siap tampil. Oke? Nah, ini yang perlu kalian ingat. The better you know your material, the less anxious you will be about presenting it. Jadi, semakin baik pengetahuan kalian ya atau material-material yang kalian sampaikan itu cukup, maka akan bisa membantu mengurangi rasa nervous kalian pada saat presentasi. Oke. Next, smile and act natural. Ini harus diperhatikan, sedikit smile dan gayanya itu alami saja, jangan dibuat-buat, jangan kaku nanti kayak robot nanti ya. Don't apologize for being nervous. Di awal sudah ibu ini jangan tunjukkan rasa nervous kalian, rasa takutnya jangan ditunjukkan ya, jangan meminta maaf untuk being nervous, itu maksudnya ya. No one will know you are nervous unless you pay attention to it. Ya, jadi tidak ada orang yang tahu kalian nervous sampai kalian tunjukkan atau sampaikan kepada audiens. Oke? Nah, that's all about public speaking. Okay? Thank you for your attention. Then for after this lecture, Ibu meminta kalian untuk menyiapkan sebuah pidato, okay? Pidato, then you are freely to select the topic, and then try to select the nice topic that related to your study, maybe to your pada ininya ya, ketertarikan kalian bidang minat dari ilmu yang sedang kalian tekuni itu misalnya ya, atau tentang topik sesuatu yang berkenaan dengan your study in physics. Oke. Dan buatlah dalam bentuk PowerPoint ya. The rules of preparing the speech that's already Ibu displayed in WASE ya. Sudah aturan-aturan pembuatan public speaking atau speech itu sudah Ibu tampilkan, display di OASE. Kalian silakan login di OASE, silakan siapkan speech-nya, buat PowerPoint yang bagus. For the next meeting or next class, Ibu akan coba untuk meminta kalian untuk presentasi mengenai topik yang sudah kalian pilih ya. Waktunya tidak banyak ya, maybe maksimum 6 or 8 menit ya, ingat ya, maksimumnya 6 menit untuk satu orang ya, jangan banyak-banyak, nanti mungkin yang Ibu panggil itu mungkin Ibu acak, Ibu lihat ya, tapi kalian semua harus siap karena PowerPoint yang kalian sudah buat kalian harus upload di OASE dan itu ada penilaiannya. Oke, thank you for your time today, and then if there is any question you can ask to me through WhatsApp. Okay, then finally I say good afternoon and thank you.